Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Voi TV, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustadz Andri Kurniawan. Kita akan bicara soal politik identitas. Selama ini masyarakat begitu ditakut-takuti bahwa politik identitas itu sangat berbahaya. Padahal setahu kita politik identitas itu biasa-biasa saja. Semua orang punya identitas, politik pun punya identitas. Ustadz bisa menjelaskan itu, Ustadz? Masyaallah muslimin rahimakumullah, para pemirsa Voice Indonesia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa Voice Indonesia TV yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang identitas, politik identitas, ini benar-benar kalau kita sebagai seorang muslim justru kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk isyhadu bi anna muslimin. Saksikan bahwa saya sebagai seorang muslim. Ini identitas, ya kan? Kita diperintah oleh Allah bahwa kita harus menyampaikan bahwa kita sebagai seorang punya identitas sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana dalam hidup dan kehidupan ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, menyeluruh, totalitas. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, kita sebagai seorang muslim harus benar-benar tampakkan, ya kan? Kita harus menampakkan bahwa kita tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim dalam semua aspek kehidupan. I polisosbut hankam. Tunjukkan kita sebagai seorang muslim. Karena Islam tidak bisa, ya, Islam tidak bisa dipilah-pilah, ya. Kita harus benar-benar kafah, menyeluruh, totalitas dalam menjalani hidup dan kehidupan di buminya Allah ini. Para pemirsa Voice Indonesia TV yang dimuliakan Allah. Nah sekarang coba, kalau kita lihat, kita kembali setback ke sejarah. Bagaimana the founding father, pendiri negara Republik Indonesia, bahkan pahlawan-pahlawan kita menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Bahkan ketika kita dijajah oleh Belanda, Allahu Akbar. Bagaimana kita melihat sosok pahlawan Pangeran Diponegoro? Luar biasa. Beliau tunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Beliau kobarkan semangat jihad fisabilillah. Ya. Coba saat beliau dijebak oleh pengkhianat yang kebetulan berada di dekat beliau, akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan ke Manado. Ketika dalam pengasingan, Pangeran Diponegoro masih eksis. Beliau tulis, ya kan? Beliau tulis sebuah surat lewat ajudan beliau, Kiai Haji Hasan Basori. Beliau minta kepada ulama seluruh Jawa untuk membangkitkan semangat jihad, untuk membangkitkan semangat perjuangan di tengah-tengah kaum muslimin menghadapi penjajahan Belanda. Ini politik identitas. Sampai akhirnya berkobarlah semangat itu. Tapi apa tulisan di dalam tulisan
surat resmi Pangeran Diponegoro ditandatangani langsung oleh Pangeran Diponegoro kurang lebih bulan Juli tahun 1800 sekian masa itu ternyata tujuan untuk membangkitkan semangat jihad ini menghadapi penjajah Belanda tidak ada lain untuk menata kembali agamanya Rasulullah SAW. Itu yang ada dalam surat yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro, dilewatkan oleh ajudannya untuk diserahkan pada ulama-ulama seluruh Jawa. Tapi surat itu tidak pernah diungkap, tidak pernah ditulis dalam buku sejarah di Indonesia. Itu baru bisa kita lihat di Museum Leiden Belanda. Ini ditutup rapat-rapat itu. Begitu juga kita lihat bagaimana the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, ketika menyusun dasar negara, ini politik identitas. Bagaimana dilihat pada masa pertarungan gagasan pada masa itu, ya kan? Benar-benar ketika perumusan sebuah dasar negara, ada 3 ulama yang tampil, ya kan? Yang tampil pada saat itu. Yang pertama yaitu Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah. Yang kedua Kiai Wahid Hasim dari NU, dari Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham, dari Serikat Islam. Dari beliau inilah lahirlah agreement yang ditandatangani oleh Panitia 9, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu beliau munculkan Piagam Jakarta. Ini politik identitas yang akhirnya disepakati oleh semua tokoh-tokoh nasional pada masa itu, yaitu Panitia 9. Akhirnya muncullah Kesepakatan Nasional pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, ini politik identitas. Begitu juga kalau kita pasca kemerdekaan, ketika Inggris membombardir Surabaya, Bung Tomo lewat radio RRI sampai beliau bertanya-tanya, dengan kalimat apa saya bangkitkan masyarakat Jawa Timur untuk menghadapi Inggris yang dengan pada saat itu membawa persenjataan yang canggih, pesawat yang canggih, bom-bom yang canggih. Sementara kaum muslimin hanya mengandalkan bambu runcing. Akhirnya lewat radio RRI, Bung Tomo memunculkan politik identitas. Apa? Teriakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangkit semua kaum muslimin di Jawa Timur untuk menghadapi Inggris yang waktu itu melakukan serangan Surabaya yang sering disebut dengan peristiwa 10 November. Allahu Akbar. Ternyata politik identitas benar-benar maslahah untuk perjuangan Indonesia untuk melepaskan dari cengkraman kolonialisme penjajahan Belanda. Itulah politik identitas yang dicontohkan oleh para pahlawan kita, ya kan? Nah sekarang dalam era kontemporer, kekinian, kok tiba-tiba muncul larangan memunculkan politik identitas. Nah, ini benar-benar sangat naif sekali. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita harus tunjukkan atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kenapa? Rasulullah tidak hanya sebagai nabi dan rasul. Rasulullah ketika di Madinah, beliau sebagai kepala negara, ya kan? Bagaimana Rasulullah SAW membangun negara, artinya membangun politik untuk memunculkan sebuah negara, itu di masjid. Rasulullah berbicara politik di masjid. Rasulullah mengatur negara Madinah di masjid. Bahkan pada masa Rasulullah, masjid juga digunakan untuk latihan perang, dalam rangka membangun semangat jihad fisabilillah. Jadi
politik di dalam masjid benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contoh konkret, di atas mimbar masjid, Rasulullah memberikan arahan politik. Qala Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika ataful iman." Jadi kalau ada kemungkaran di depanmu, hendaklah kau rubah. Dengan apa? Dengan tanganmu. Ini kalau bisa ditafsiri, bisa dengan kekuasaanmu, jabatanmu, pangkatmu, kedudukanmu. Kalau tidak mampu, lisan. Kalaupun tidak mampu dengan lisan, terakhir munajat, doa, dan itu selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah. Para pemirsa Voice Indonesia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memberikan uswah, contoh konkretnya. Di dalam masjid Rasulullah membangun kuatul ummah. Yaitu apa? Ini politik yang dicontohkan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para khulafa Rasyidin, mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari masjid membangun kekuatan umat. Ini politik. Ini yang dicontohkan. Oleh karena itu, para pemirsa Voice Indonesia TV yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh alergi politik. Karena politik itu bagian ajaran di dalam, artinya bagian dari ajaran Islam. Oleh karena itu, kalau sekarang kita lihat di media mainstream, seringkali diungkap Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'la alih. Ulama itu mulia, politik itu kotor. Ini benar-benar stigma yang sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sebagai seorang Muslim wajib melakukan perubahan akan statement itu, akan stigma yang dimunculkan dari media mainstream itu. Apa perubahan? Ayo kita munculkan stigma yang hak, yang benar. Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'la alih. Yang kedua, ulama itu mulia. Politik itu penting untuk mengatur sebuah negara, dan umat Islam wajib, ada kewajiban, tidak hanya dalam skop pribadi bermasyarakat, tapi berbangsa dan bernegara. Karena Islam itu menyeluruh. Kewajiban bagi kaum muslimin untuk ikut terlibat, tidak menjadi objek tapi menjadi subjek. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadikan Islam menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pemirsa Voice Indonesia TV yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, politik identitas hukumnya wajib. Nah, ini. Sekali lagi, politik identitas hukumnya wajib. Yang tidak benar, yang salah, ya kan? Itu memalsukan identitas. Itu yang haram hukumnya. Nah, ini. Jadi saya kira itu. Memasukkan ijazah juga. Ya, itu. Ya. Kenapa pemerintah sekarang rezim ini kan begitu sepertinya begitu takutnya pada umat Islam, sehingga berupaya memisahkan umat Islam itu dengan politik. Apa tujuannya itu dengan memunculkan politik identitas? Ya. Jadi para pemirsa TV Voice Indonesia TV yang dimuliakan Allah, kenapa sekarang ada gerakan untuk melarang politik identitas? Itu tidak lepas daripada imperialisme. Nah, ini. Sekarang Indonesia berada dicengkram oleh imperialisme Cina. Nah,
Nah ini ada semacam ya apa itu? Saat Cina mencengkram Indonesia ada konsekuensi, ya kan? Apa? Makanya muncul sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Nah, kalau Indonesia berhasil menjadi negara sekuler seperti yang diinginkan oleh imperialisme Cina, otomatis itu entry point untuk membangkitkan komunisme di Indonesia. Nah, itu teori politiknya seperti itu, gitu ya. Makanya kenapa sekarang kita dilarang untuk memunculkan politik identitas, ya, karena itu tadi ada pesan sponsor dari imperialisme Cina. Jadi kita harus memisahkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah kuncinya. Dan hampir berhasil upaya itu, Tete. Nah, itu. Sehingga akhirnya sekarang kita lihat banyak beberapa masjid-masjid di Indonesia ketakutan berbicara politik. Nah ini. Padahal itu tujuannya supaya umat Islam jadi objek, tidak menjadi subjek. Nah ini. Makanya umat Islam yang mayoritas ini kita mau dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayo umat Islam bersatu dan bangkit. Jangan kita ingin kita berikan negara kesatuan Republik Indonesia ini kepada imperialisme Cina dengan begitu mudah. Padahal pahlawan kita, the founding father, pendiri negara Republik Indonesia, ya Allah, beliau korbankan harta dan nyawanya untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah Belanda. Nah sekarang kita dijajah kembali, ya kan? Ayo, lebih khusus kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia, selamatkan NKRI ini dari pengkhianat-pengkhianat bangsa, ya kan? Yang ingin melempangkan imperialisme Cina ke Indonesia. Oleh karena itu kita masih ingat apa statement Presiden Soekarno, kalau kami dulu melawan penjajah Belanda, nanti kalian akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Ternyata benar apa yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno. Kita sekarang, lebih khusus kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia ini, sekarang dihadapkan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa yang ingin melempangkan imperialisme Cina untuk menguasai Indonesia. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayo selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selamatkan. Bagaimana? Ayo kita bersatu bangkit untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira gitu. Ya.